Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan juga sholawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda alam kita, Habibana wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabatnya, pada tabi'in-tabi'annya, dan juga para keluarga-keluarganya. Yang pertama-tama yang saya hormati di sini kepada Bapak Owner PT Syariah Indo, yaitu Bapak Haji Martin. Semoga disehatkan selalu badannya, diberkahkan rezekinya, dipermudahkan segala masalah-masalahnya. Amin amin Allah. Dan juga kepada karyawan-karyawati yang saya hormati, yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangkan rasa ta'zim saya kepada kalian semua. Ya, di sini langsung aja kita akan membahas macam-macam tentang hukum fikih, ya. Ada yang tahu di sini? Hukum fikih ada 5 macam, ya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang agama atau hukum-hukum agama. Dengan memahami fikih tersebut, kita dapat mengetahui mana yang benar ataupun yang salah, ya. Secara umum fikih terbagi dalam beberapa bagian besar, yaitu yang pertama yaitu fikih ibadah, ya. Fikih ibadah adalah yang membahas hukum-hukum pastinya tentang ibadah, seperti sholat, zakat, puasa, ya. Di situ menjelaskan tentang ibadah. Ini bertujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi bentuk pengabdian seorang diri kita kepada hamba, kepada penciptanya, ya. Di sini juga dalilnya di surah Az-Zariyat ayat 56, yang artinya dikatakan, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ya, dari ayat ini kita memahami bahwa tujuan hidup itu manusia adalah untuk beribadah, ya. Tujuan hidup manusia untuk apa? Untuk ibadah saja kepada Allah. Selebihnya itu hanya kebutuhan saja. Ini tujuan. Karena di akhir nanti kita akan bertemu sama siapa? Gak bakal sama bini lagi, ya. Bini kita bertujuannya harus kepada Allah, ya. Bertemunya kepada Allah. Gitu, ya. Lalu yang kedua yaitu fikih muamalah. Di sini dijelaskan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam urusan dunia. Ya. Seperti apa? Muamalah itu seperti apa? Jual beli, utang piutang, kontrak kerja, sewa menyewa, dan sebagainya. Banyak banget. Dalam Islam, segala bentuk interaksi sosial memiliki aturannya sendiri yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan menghindari kemudahan. Di sini dijelaskan dalam dalil Al-Quran, disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 282, Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman,
apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Ya. Ayat ini menunjukkan pentingnya mengatur muamalah dengan baik untuk mencegah terjadinya perselisihan. Kayak cekcok tentang harga, ya seperti kita di sini tentang harga mobil atau sebagainya dalam jual beli, ya kita nggak boleh menurunkan atau menaikkan harga, ya seperti sudah di proses kita harga sama tapi boleh diturunkan. Itu kegiatan muamalah tapi prosesnya dengan yang si penjual, ya dengan pembeli. Jadi harus sah, jual beli harus sekian, misalkan sekian. Jadi harus diperjelas gitu dalam jual beli. Gak boleh gelap-gelapan atau harganya begitulah tutup-tutupan gitu. Ya. Lalu yang ketiga di sini yaitu dijelaskan fikih munakahat. Yang artinya fikih munakahat adalah fikih yang mengatur tentang pernikahan mulai dari tata cara menikah, hak dan kewajiban suami, istri, dan juga perceraian hingga pengasuhan anak, ya. Islam memberikan aturan yang lengkap dan rinci agar keluarga menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, ya. Jadi ada hukum-hukumnya, hak-hak sebagai suami atau istri, seperti istri harus melayani suaminya dengan baik, dengan benar, ya. Dalilnya dikatakan dalam surah An-Nisa ayat 3. Maka nikahkanlah wanita-wanita lain yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. Jadi boleh kita poligami yang cowok-cowok, ya. Boleh. Ya, mau 2, mau 3, mau 4 gas. Asalkan bisa adil, ya, hukum adil gitu. Jadi jangan pilih kasih, misalkan suami muda dapat yang kemudian dikit lah duitnya, suami tua dibiarin, ya. Suami muda, ya. Istri muda yang tua ditinggal, ya. Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan diatur dalam Islam untuk memastikan terciptanya keharmonian dalam keluarga, ya. Boleh nikah, boleh poligami, ya. Tapi jangan zaman sekarang mah jangan, ya. Puyeng, istri satu aja puyeng, ya. Benar apa enggak? Istri satu aja udah puyeng, apalagi istri 2, ya. Minta jatahnya banyak nanti. Iya, dilanjut makin panjang nanti. Lalu dilanjut ke yang 4, yaitu fikih jinayah, ya. Di sini jelaskan jinayah fikih yang membahas tentang hukum-hukum pidana dan politik, ya. Seperti zaman dulu itu ulil amr, ya, sebetulnya pemimpin. Di sini juga hukum-hukumnya itu seperti kisos, hukum-hukum Islam lah, kisos, hudud, dan diyat, ya. Fikih jinayah ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, ya, sekaligus sebagai bentuk pencegahan terhadap kejahatan. Banyak hukum Islam yang zaman Rasul itu lebih parah dari zaman sekarang, seperti kisos. Hukum kisos itu seperti membunuh atau mengambil hak orang lain. Itu di hukum Arab tuh di tangan dipotong 1 jari, ya, tangan dipotong 1 jari, maring lagi dipotong lagi, maring lagi sampai habis, ya. Itu hukum Arab. Dan juga di Aceh, ya, Aceh ini sudah berlaku juga hukum Islam. Dalilnya dalam Al-Quran yaitu surah Al-Baqarah ayat 178. Di sini diartikan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisos berkenan dengan orang-orang yang dibunuh, ya. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memiliki aturan dalam menghukum kejahatan untuk menegakkan keadilan, ya. Jadi zaman dulu tuh adil semuanya, adil dalam hukum-hukum Islam itu paling ditinggikan. Enggak kayak zaman sekarang kayak korupsi segala macam masalah politik lah. Beda di negara kita, yaitu negara komunis atau demokrasi, ya. Lalu lanjut lagi,
Yang kelima yaitu fikih mawaris atau fikih waris, ahli waris ya. Atau mewarisi harta warisan dari orang tua ke anak-anak maupun juga cucu-cucunya ya. Di sini harus berlaku adil. Dari seorang laki-laki hingga seorang perempuan itu jatahnya berapa persen dan juga ada hitungannya ya. Darinya Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Nisa ayat 11 yaitu Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian harta anak-anakmu ya. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menetapkan ketentuan dalam pembagian harta warisan untuk mencegah perselisihan di antara keluarga. Banyak di keluarga kita orang tua yang sudah tiada itu merebutkan warisan sampai berantem dengan adik atau kakaknya ya. Karena berlakunya tidak adil, tidak dengan hukum Islam. Ya, banyak perselisihan ini sampai-sampai bunuh-bunuhan atau juga sebagainya. Di sini kesimpulan kali ini nanti kita jelaskan satu persatu dari hukum fikih ibadah, fikih muamalah dan juga fikih munakahat, fikih jinayah dan juga fikih waris. Nanti satu persatu saya jelaskan. Mungkin saya akan ini dulu aja macam-macamnya itu ada berapa, yaitu ada 5. Nanti jelaskan satu persatu karena panjang banget penjelasannya itu tentang fikih sampai sore bisa nih. Kesimpulannya hadirin demikianlah pembahasan mengenai macam-macam fikih dalam Islam. Semua aspek kehidupan kita sudah diatur dalam fikih ya, hukum-hukum ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan ibadah, hubungan sosial, keluarga, hukum pidana maupun warisan ya. Dengan mempelajari dan menerapkan fikih dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah bisa menjalani kehidupan